Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, dai dan hadirin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hadirin dan dai, kita bersolawat bareng yuk, supaya dengan bersolawat kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah syafaat dari junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatum bisalamil mubini liniqatit ta'ini ya gharami. Barang-barang. Salatum bisalamil mubini liniqatit ta'ini ya gharami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Akhirnya kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan sedikit pun dan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi pidato saya yang bertemakan Al-Quran sebagai pedoman hidup muslim selamanya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Al-Quran adalah kitab umat muslim yang terakhir, dan Allah juga sudah pastikan Al-Quran terjaga kesucian dan kemurniannya hingga akhir zaman. Seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Selanjutnya, demi memudahkan umat membaca Al-Quran dengan baik, masyhab Al-Quran dicetak sebanyak-banyaknya melalui tasih pengesahan dari ulama-ulama yang sudah hafal Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz bin Jabal, bagaimana kamu memutuskan perkara jika dihadapkan pada persoalan hukum? Muaz menjawab, saya memutuskan berdasarkan kitab Allah Al-Quran. Rasulullah bersabda, jika kamu tidak menjumpai juga dalam Al-Quran? Muaz menjawab, maka berdasarkan pada sunnah Rasul. Rasulullah bersabda, jika kamu tidak menjumpai juga dalam sunnah Rasul? Muaz menjawab, saya akan berijtihad berdasarkan akal pikiran saya sendiri. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dialog yang disebutkan tadi antara Nabi dan Muaz dapat dimengerti bahwa itu sumber hukum yang utama adalah Al-Quran dan kemudian hadis. Dialog tersebut juga diperlukan bagi mujtahid jika ingin merujuk sebuah hukum, harus dilakukan di bawah tuntunan Al-Quran sebelum mengambil pedoman hadis Nabi. Tetapi jika tidak ditemukan juga, maka diperbolehkan mengambil dari hadis Nabi. Demikian, Islam memandang Al-Quran sebagai pedoman hidup yang dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal beribadah, kehidupan keluarga, kegiatan ekonomi, berdagang, hubungan dengan Allah, hablum minallah,
manusia hablum minan nas, dan sebagai penolong kita di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Pada artinya, bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran akan menolongmu di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan berpegang teguh dengan keduanya, Al-Quran dan hadis, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebagai seorang mukmin, kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam perkataan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang berkata berdasarkan Al-Quran, maka perkataan tersebut adalah benar. Dan barang siapa yang menghukumi dengannya Al-Quran, maka hukumnya adil. Selanjutnya, bagi siapa saja yang mengikuti dan mengamalkan isi dari Al-Quran, maka ia akan menuntunnya menuju surga. Dan barang siapa membelakangi dengannya Al-Quran, maka ia akan menyeretnya menuju neraka. Nauzubillahi min. Al-Quran juga memiliki salah satu fungsi Al-Quran bagi manusia adalah sebagai petunjuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sebab di dalam Al-Quran terdapat banyak kandungan yang menjadi contoh serta bahan perenung bagi manusia. Bagi siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedomannya, maka ia berada di jalan yang lurus dan penuh keberkahan di dalamnya. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran adalah petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, karena bahwa bagi mereka adalah pahala yang cukup besar. Al-Quran juga memiliki keutamaan, yaitu bagi obat bagi seluruh penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu az-zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugiannya. Al-Quran merupakan obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yakni dapat menghilangkan berbagai penyakit di dalam hati, misalnya keraguan, kemunafikan, kemusyrikan, dan penyimpangan. Maka Allah akan menyembuhkan itu semua, sekaligus sebagai rahmat yang membawa dan mengantarkan kepada keimanan, hikmah, dan melahirkan keinginan untuk mencari kebaikan. Dan hal itu bukanlah berasal dari Al-Quran, melainkan dari kekafirannya itu. Sedangkan bagi orang-orang kafir yang mendengarkan Al-Quran, bukanlah menambah kepada mereka, melainkan mereka semakin jauh, semakin kafir, dan semakin rusak. Dan hal itu bukanlah berasal dari Al-Quran, melainkan dari kekafirannya itu. Al-Quran telah membebaskan kaum muslimin dari zaman kebodohan, sehingga mereka menjadi zaman yang menguasai dunia pada kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian mereka menjadi umat yang terbelakang karena mengabaikan ajaran-ajaran Al-Quran. Dahulu mereka menjadi umat yang disegani, tetapi menjadi pion-pion jadikan musuh oleh musuh pada percaturan dunia. Karena mereka dulu melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran, negeri mereka menjadi pusat dunia ilmu pengetahuan, perdagangan dunia, dan sebagainya.
serta pernah hidup makmur dan bahagia. Ayat ini memperingatkan kaum muslimin bahwa mereka harus memegang peranan kembali dunia jika ingin mengikuti Al-Quran dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga diberikan manfaat bagi saya dan kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.